teman-teman, kembali lagi bersama gua Yosua Sanjir dan Sembiring. Tentunya dalam tema mahasiswa hukum berbicara nih. Nah, gua cukup tertarik nih kepada tema kita hari ini yang dimana bertemakan hukum pertambangan nih. Seperti yang kita tahu nih teman-teman, Indonesia ini kan penuh dengan akan kekayaan sumber daya alamnya nih, baik yang hayati maupun yang non hayati. Sumber daya alam tersebut kalau kalian tahu sudah diatur loh dalam pasal 33 ayat 3 yang dimana berbunyi eh, bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata dikuasai ini memiliki makna bahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk bahan galian pertambangan berada di tangan negara atau pemerintah, meliputi kewenangan dalam mengurus, mengatur, serta mengawasi secara meluas guna mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan seseorang. Di dalam pasal 33 ayat 3, memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai kekayaan alam di Indonesia dan dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sumber daya alam ini tentunya menghasilkan energi, yang diantaranya adalah mineral dan batu bara, yang dimana kedua sumber ini merupakan unsur penting untuk memenuhi kebutuhan serta hajat hidup orang banyak yang ada di negara kita, negara Indonesia, yang tentunya dibidangkan dalam suatu usaha mineral dan batu bara, yang merupakan industri padat modal atau high capital, ataupun padat resiko yaitu high risk, dan padat teknologi ataupun high teknologi. Usaha di bidang mineral dan batu bara juga terkandung pada faktor alam nih, yang dimana mempengaruhi cadangan bahan galian tersebut. Maka dari itu pun kita perlukan bahwasannya orang-orang yang bertanggung jawab dalam urusan lingkungan serta keadilannya untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Nah, lebih lanjut kita harus tahu nih, apa sih isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, dalam peraturan tersebut itu merupakan regulasi dalam penguasaan serta pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Turunan ini merupakan turunan pasal 33 Undang-Undang 1945. Undang-undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Nah, lebih lanjut kita akan bahas nih sentralisasi pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan. Perubahan paling jelas dalam revisi Undang-Undang Minerba salah satunya adalah penerapan sistem sentralisasi terkait kewenangan dalam mengelola dan mengatur usaha pertambangan. Revisi Undang-Undang Minerba telah menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan. Kembalinya sistem sentralisasi kewenangan pertambangan juga terlihat dalam ketentuan pasal 35 revisi Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwasanya usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Revisi Undang-Undang Minerba juga membuat pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam memutuskan volume produksi, volume penjualan, dan harga mineral bukan logam, jenis tertentu atau batu bara, serta menerbitkan perizinan perusahaan pertambangan. Terkait perizinan, jenis perizinan dalam Undang-Undang Minerba terbagi menjadi tiga jenis, yakni izin perusahaan pertambangan atau bisa kita sebut dengan IUP, kemudian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, dan izin pertambangan rakyat atau kita sebut IPR. Namun sebagaimana pasal 35 ayat 3 revisi Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwasannya yang termasuk izin adalah sebagai berikut. Sebagaimana ayat 4 revisi Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwasannya pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari ayat ini pun kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya masih dibukanya kemungkinan pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batu bara dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dengan pendelegasian wewenang. Lebih lanjut kita harus pahami nih pengelolaan dan perizinan usaha pertambangan yang tentunya terpusat bertujuan untuk memperbaiki kebijakan dan juga tata kelola pertambangan. Mineral dan batu bara seperti meminimalisir penyalahgunaan pemberian izin ekologis yang seringkali diterbitkan semuanya dalam rangka antisipasi kerusakan alam dan juga diharapkan dapat serta memudahkan pengawasan dari pusat dan juga pemanfaatan sumber daya alam di subsektor mineral dan batu bara. Sentralisasi usaha pertambangan juga menunjukkan semangat debirokratisasi ya atau penyederhanaan birokrasi agar usaha pertambangan berjalan lebih efektif dan juga efisien. Kondisi yang diciptakan oleh revisi Undang-Undang Minerba yakni memberikan angin segar bagi pelaku usaha ataupun investor.
karena aturan mengenai pertambangan mineral dan batu bara menjadi lebih fleksibel, sehingga tujuan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi dalam dapat terwujud. Adanya peralihan kewenangan perizinan dapat berakibat kepada gubernur untuk wajib menyerahkan dokumen perizinan yang telah diterbitkan untuk diperbarui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral atau biasa kita sebut Menteri ESDM. Lebih lanjut, rancangan Undang-Undang Minerba hanya memberikan wewenang untuk mencabut IUP ataupun IUP khusus kepada Menteri SDM dan tidak lagi kepada pemerintah daerah seperti dalam Undang-Undang Minerba 2009. Nah, maka daripada itu kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya perbandingan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan undang-undang revisinya, yaitu pengambil alihan sebagian besar kewenangan untuk mengatur dan mengelola mineral dan batu bara kepada pemerintah pusat, termasuk di dalamnya berkaitan dengan penerbitan IUP. Revisi terhadap Undang-Undang Minerba merupakan bentuk langkah penyederhanaan perihal perizinan usaha pertambangan. Namun dikhawatirkan, kebijakan yang memudahkan pelaku usaha ini menyebabkan makin banyaknya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas usaha pertambangan. Walaupun memang daerah diberikan 0,5% dari hasil kegiatan pertambangan, hal ini tentunya tidak sebanding dengan besarnya risiko kerusakan, baik lingkungan sosial maupun ekonomi yang akan dialami pasca tambang, karena tidak ada jaminan bahwa perusahaan sebagai pelaku usaha akan menata kembali kondisi alam seperti semula. Kebijakan di bidang mineral dan batu bara tersebut mempunyai tujuan baik, namun perlu disiasati dengan sistem pengawasan yang baik. Dalam hal ini bertujuan agar pelaksanaan kebijakan tersebut bisa berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu penyederhanaan perizinan pertambangan. Nah, mungkin dalam 5 menit ataupun 6 menit ini saya sudah menemani waktu kalian, teman-teman. Thank you ya untuk dengerin materi gua hari ini. Thank you. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah.